Kalian tahu nggak, banyak perusahaan yang bayar pajaknya tuh lebih besar daripada yang seharusnya. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena mereka tuh nggak tahu guys, biaya mana aja sih yang bisa dikurangin dari penghasilan kena pajak. Nah, emang biaya apa aja sih yang dapat dikurangkan? Nah, daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita bahas biaya apa aja sih yang bisa dikurangkan atau biasa kita sebut deductible expense. Oke guys, jadi di sini aku Maya. Nah, sebelum kita lanjut ke deductible expense, kita perlu tahu dulu nih apa sih rekonsiliasi fiskal itu. Jadi, rekonsiliasi fiskal itu merupakan proses menyesuaikan antara laba komersial dengan laba fiskal yang nantinya itu akan digunakan untuk menghitung pajak. Nah, yang jadi pembedanya itu adalah biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau deductible expense dan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan atau non-deductible expense. Untuk biaya yang dapat dikurangkan atau deductible expense itu diatur di pasal 6 Undang-Undang PPH nomor 7 tahun 2021. Oke, kita langsung aja masuk ke pasal 6 ayat 1 huruf A, di mana biaya-biaya ini itu digunakan untuk 3M, untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan usaha maupun secara tidak langsung. Nah, untuk biaya-biayanya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada biaya pembelian bahan baku, lalu kedua itu ada gaji, upah, bonus, tunjangan, honorarium, dan gratifikasi yang diberikan dengan bentuk uang. Lalu yang ketiga itu ada bunga, sewa, dan royalti. Selanjutnya ada biaya perjalanan dinas, ada biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan. Selanjutnya ada biaya administrasi, itu seperti alat tulis, biaya notaris, dan sejenisnya. Dan yang terakhir itu ada pajak-pajak lain selain pajak penghasilan. Nah, selanjutnya kita ke huruf B, di mana ini tuh ada penyusutan dan amortisasi. Untuk penyusutan sendiri itu ada perbedaan umur ekonomis antara komersial dan fiskal. Sedangkan untuk amortisasi itu digunakan untuk harta tidak berwujud, contohnya seperti goodwill. Kita lanjut ke huruf C, di mana ini tuh ada iuran dana pensiun. Dengan syarat dana pensiunnya itu sudah disahkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kita lanjut ke huruf D, di mana ini tuh ada kerugian penjualan atau pengalihan aset yang dipakai untuk usaha. Halo, aku Ayu. Akan melanjutin penjelasan mengenai deductible expense. Yang pertama itu pada huruf E mengenai kerugian selisih kurs mata uang asing. Nah, ketentuan ini biasanya relevan dengan perusahaan yang melakukan transaksi internasional. Kemudian pada huruf F mengenai biaya penelitian dan juga pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Misalnya, perusahaan melakukan riset untuk menciptakan produk baru atau mengembangkan teknologi yang sudah ada. Biaya tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena pemerintah mendorong inovasi dan juga terbentuknya industri dalam negeri. Selanjutnya, untuk huruf G, mengatur mengenai biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikutnya, huruf H mengenai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Namun, tidak semua piutang macet dapat langsung dibebankan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Lalu, pada huruf I, ada sumbangan penanggulangan bencana nasional. Melalui ketentuan ini, perusahaan yang memberikan bantuan kepada korban bencana diberikan manfaat berupa pengurang penghasilan bruto sesuai ketentuan yang berlaku. Halo guys, jadi aku Kia. Tadi teman-teman aku itu kan udah sempat mention ya biaya apa aja yang bisa menjadi pengurang pajak. Nah, di sini aku mau lanjutin nih. Yang pertama itu ada biaya pembangunan infrastruktur sosial. Jadi semua pengeluaran yang melibatkan pembangunan infrastruktur sosial seperti jalan umum, lalu ada tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan sarana publik lainnya itu bisa memperoleh insentif pajak. Selanjutnya ada sumbangan fasilitas pendidikan. Jadi bagi perusahaan yang memberikan fasilitas pendidikan berupa pembangunan gedung sekolah, lalu ada laboratorium, lalu ada perpustakaan atau sarana pendidikan yang lain, itu juga dapat memperoleh pengurangan pajak. Selanjutnya ada sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Jadi semisal ada perusahaan yang memberikan sumbangan
untuk pembinaan atlet, lalu ada untuk pemberdayaan fasilitas keolahragaan yang lain. Nah, itu juga termasuk kategori yang dapat mengurangi pajak. Begitu teman-teman. Hai, aku Iza dan aku mau lanjutin kategori deductible expense yang terakhir, yaitu poin N mengenai biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan perubahan. Nah, ini merupakan perubahan yang signifikan karena pada peraturan sebelumnya natura ini sendiri dikategorikan sebagai biaya non-deductible expense atau biaya yang tidak dapat dikurangkan. Namun setelah diterbitkannya UU HPP nomor 7 tahun 2021, natura akhirnya dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan atau deductible expense selama kegiatannya itu masih berhubungan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biasa kita sebut dengan biaya pajak. Biaya-biaya apa aja yang kiranya emang boleh dikurangkan atau tidak? Nah, yang pertama ada biaya gaji karyawan sebesar 200 juta. Nah, ini boleh dikurangkan karena dia termasuk dalam kategori biaya pasal 6 poin A nomor 2. Lalu biaya berikutnya ada biaya sewa kantor. Nah, ini boleh dikurangkan karena memang masih berhubungan dengan kegiatan usaha dan juga tercantum pada pasal 6 poin A nomor 3. Lalu biaya berikutnya adalah natura berupa makan siang karyawan. Nah, ini boleh dikurangkan karena seperti yang kita bahas tadi, natura termasuk biaya yang boleh dikurangkan atau deductible expense. Lalu yang terakhir adalah biaya sumbangan yayasan sosial. Nah, ini perlu dicek ulang dalam poin I sampai M di pasal 6 apakah benar-benar termasuk biaya yang dapat dikurangkan atau tidak. Dan karena tidak ada keterangan lebih lanjut, maka di sini biaya yayasan sosial kita kategorikan sebagai biaya non-deductible expense. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa deductible expense adalah biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak yang sebenarnya. Nah, gimana? Udah paham kan biaya deductible expense itu kategorinya apa aja? Kalau emang kalian masih bingung, kalian bisa komen di bawah ya. Thanks for watching. Bye-bye.